Yuk, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran bahasa Sunda. Urang bakal ngawitan diajar bahasa Sunda. Pembahasan ayeuna nyata ngeunaan paribasa. Ya, ngeunaan paribasa kita akan belajar tentang paribasa. Ya, paribasa bahasa Sunda teh aya naon wae. Nah, Bapak kan share screen. Untuk kalian semuanya apa itu paribasa? Kelihatan udah muncul belum? Belum, Pak. Masih Oke, ditunggu bentar ya. lagi. Belum, Pak, masih meloading. Oke, Nah, bentar. udah. Udah? Ya, udah. Udah, Pak. Oke, paribasa. Udah, Pak. Oke, pengajaran bahasa Sunda kelas genep nyungsi paribasa. So, paribasa nyata babanding. Siapa yang mau baca? Agen coba baca Magen yang keras. Yuk, Magen. Paribasanya Aku, Pak. Ya, Magen dulu. Yuk, Magen. Paribasanya eta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun kalimah. Omongan ungkar di meja gini. Anu geus puguh entep serehna geus puguh surupana geus puguh kanana. Nah, itu paribasa. Paribasa nyata babanding anu jadi perlambang lakuning hirup. Jadi membandingkan kelakuan manusia supaya kata-katanya lebih halus, lebih gampang dimengerti. Membandingkan kelakuan. Biasanya kata-katanya lebih diperhalus lagi, ya. Ngawangun kalimah, omongan atau ungkara. Ungkara itu artinya ungkapan. Geus puguh euteup seureupna. Geus puguh surupanana, geus puguh pok-pokanana. Jadi itu artinya paribasa. Jadi perkataan kalimat yang diperhalus untuk menggambarkan sebuah kehidupan. Nah, itu paribasa. Apa contoh-contohnya paribasa? Nyata. Jalmatanya kaboga tapi mending gitu. Alak-alak cumampaka. Artinya niru-niru atawa mapadani. Saluhureun boh dina kalungguhan. Bahasa Indonesianya selalu meniru-niru orang yang lebih darinya, kekayaan atau pendidikan. Jadi meniru, orang yang suka meniru. Alak-alak cumampaka artinya orang yang suka meniru. Orang bajunya bagus, ingin bajunya bagus. Orang rumahnya besar, ingin rumahnya besar gitu ya, walaupun nggak punya gitu. Orang punya mobil, ya dia ingin punya mobil, bagaimana caranya? Ya ngerental apa gitu. Jadi supaya apa? Kelihatan berada, supaya kelihatan apa? Kaya gitu. Jadi apa yang orang punya dia ingin, apa yang orang bisa dia mau gitu. Itu alak-alak cuma paka, selalu meniru-niru orang lain. Jadi dia tidak mau orang itu lebih darinya. Ya, dia tidak mau orang lebih darinya. Dia apa orang punya apa dia pengen, orang punya apa dia pengen. Nah, itu namanya alak-alak cuma paka. Itu ya, bagus tidak orang seperti itu? Enggak ya? Selalu ada keiri hatian dalam hati. Tidak, Pak. Ya, selalu iri hati. Nah, adat kakurung kuiga artinya tabeat anu geus hese dirobahna atau tabeat yang sulit dirubah. Jadi apa ya? Kelakuan yang susah yang tidak bisa dirubah gitu. Jadi suka pemarah yaitu pemarah sifatnya. Ya, adat kakurung kuiga gitu. Jadi pemarah, orang udah pemarah ya pemarah gitu. Jadi kelakuannya tidak bisa dirubah, sifatnya tidak bisa dirubah, sifatnya udah seperti itu. Gitu ya. Adean ku kuda beureum, ginding ku barang batur atau ku barang menang nginjem. Dia mengaku-ngaku barang ini punya dia, padahal pinjem gitu. Pinjem misalkan pinjem handphone ke si Magen, pinjem iPhone 9 sekarang ya. Pinjem iPhone ke Magen misalkan, terus dia pergi ke rumah temennya, terus bilang ini handphone punya saya, padahal bukan. Handphonenya menang minjem. Terus ngajak teman ke rumahnya. Ada rumah yang bagus gitu. Oh, ini rumah saya, padahal bukan gitu. Itu adean ku kuda beureum, ginding ku barang injeman. Jadi orang jangan seperti itu. Jadi orang jujur aja, punya apa ya ini punya saya gitu. Walaupun misalnya handphonenya jelek misalkan, handphonenya handphone jadul ya udah pakai saja.
Ini punya saya gitu. Jadi jangan mengaku-ngaku itu punya dia gitu ya. Karena itu barang orang lain. Agul ku payung butut jalma taya kaboga tapi mindeng nyaritakeun ka manehna gitu. Orang miskin tapi sering menceritakan bahwa ia keturunan orang kaya gitu atau keturunan bangsawan. Agul ku payung butut. Ya. Oh, dah saya mah opah saya mah kaya misalkan di kampung itu tanahnya ribuan hektar padahal nggak punya apa-apa. Gitu ya. Oh, rumah saya mobilnya ada 100 misalkan. Padahal bahkan mobil saya pun nggak punya misalkan. Jadi orang itu harus jujur dengan apa yang dia miliki. Tidak bisa ya bilang tidak bisa gitu. Tidak punya ya bilang tidak punya. Jangan bilang punya tapi tidak punya, ya. Terus lanjut. Nah, coba ada yang mau bacain? Jessica coba yang pertama tuh. Cok. Dibere sabuku mentas sajengkal, dibere sajengkal mentas sadepa. Artinya? Kusabab dibere hate ngadadak loba pamantana. Karena diberi hati akhirnya jadi banyak permintaan. Oh, gitu Dagang ya. encom. Hah? Ya itu aja. Dibere sabuku minta sajengkal. Dibere sajengkal minta sedepa gitu. Orang kalau Jessica pinjem ini dong, pinjem buku. Oh, boleh. Oh, Jessica pinjem pensil dong, boleh. Jessica pinjem penghapus dong, boleh. Nanti lama-lama Jessica buat aku ya semuanya. Gitu ya. Nah, itu orang yang diberi hati minta jantung gitu. Artinya udah. Gitu ya. Mintanya satu tapi merembet gitu, ada anak dan cucunya. Pertama minjem buku, udah minjem pensil, pinjem menghapus, lama-lama tasnya yang dibawa dan nggak dibalikin. Gitu ya. Diberi hati minta jantung, diberi sabuku minta sajengkal, diberi sajengkal minta sadepa. Ayo lanjut. Natania, bawahnya. Dengan Yuk. dagang oncom rancatan emas. Ya. Modal gede ari nu dijual jeung biara batina teu sabaraha. Modalnya besar tapi hasilnya atau keuntungannya sedikit. Nah, dagang oncom rancatan emas gitu. Modalnya gede, tapi hasil yang didapatkannya sedikit. Ya, rugi dong ya. Itu orang yang merugi. Dagang oncom, tapi rancatan itu tanggungan artinya. Pernah lihat orang jualan sayur pakai tanggungan? Nah, tanggungannya itu disebut rancatan. Atau orang yang jualan kerupuk pakai apa yang gede ini kan ditanggung, atau bakso tahu misalkan gitu ya. Nah, dagang oncom rancatan emas, rancatan itu ininya, si kayu si bambunya, rancatan emas. Modalnya banyak tapi hasilnya sedikit. Orang yang merugi itu seperti itu. Yo bawahnya Elvin. Ilmu tungtut dunia siar. Sukan sakadarna. Hirup kudu nungtut nyiar ilmu ke keselamatan dunia akhirat. Serta hidup kudus tinggal tengah. Hidup harus mencari ilmu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bersenang-senang ala kadarna. Nah, ilmu tuntut dunia siar. Jadi jangan hanya mencari keuntungan, jangan hanya mencari uang saja. Rajin ke gereja gitu ya, baca Alkitab gitu ya. Jangan misalkan fokusnya ke misalkan mencari kekayaan atau fokusnya mencari harta gitu. Tapi harus seimbang, hidup manusia itu harus seimbang. Antara dunia dan surga itu harus seimbang. Bagus-bagus surganya lebih banyak gitu. Ya, karena Tuhan katakan ya, orang yang dikasihinya akan diberikan berkat ketika dia tidur gitu ya. Makanya seperti itu gitu ya. Dut ilmu tungtut dunia siar sukan-sukan sakadarna. Jadi jangan hanya memikirkan yang hidup di dunia saja, tetapi hal yang lebih penting surga itu harus dipikirkan juga gitu ya. Nah, yuk lanjut. Siapa ya sekarang ya? Glenn deh, Glenn. Yang pertama Glenn.
Mapatahan ngojay kameri. Mapatahan jalma anu lebih loba kanyaho jeung pengalaman. Menasihati orang yang lebih atau tahu dan banyak pengalaman. Ya, itu ya. Ngajarkeun apa? Mapatahan ngojay kameri. Kita ngasih tahu orang yang lebih jago dari kita. Misalkan kita nasihatin orang yang jago berenang. Kalau berenang itu gayanya harus seperti ini, gayanya harus seperti ini. Padahal yang kita ajak ngobrol itu atlet renang. Gitu ya. Mapatahan ngojay kameri. Kita sok tahu padahal yang kita ajak ngobrol itu adalah lebih jago dari kita. Terus kita ngomong misalkan ke tentara, Pak, kalau nembak itu harus gini, kalau nembak itu harus gini. Padahal kita ngasih tahu seorang sniper misalkan kan percuma. Ya, kita ngasih tahu orang yang lebih jago dari kita. Atau kita ngajarin pilot misalkan, Pak, kalau saya menjalankan pesawat itu harus seperti ini, Pak, harus seperti ini, harus seperti ini. Padahal yang kita ajak ngobrol adalah seorang pilot. Atau kita menasihati si Atep misalkan, pemain Persib. Atep kalau misalkan mendribbling bola harus seperti ini. Nggak salah tuh, yang kita ajak ngobrol itu adalah Atep gitu, yang jago main bola. Ya, atau kita menasihati Cristiano Ronaldo misalkan. Ya, kita tidak bisa main bola, Cristiano Ronaldo kita kasih tahu cara bermain bola. Nah, itu artinya mapatahan ngojay kameri. Meri udah jago ngojay, masa kita udah harus nasihati meri ngojay? Gitu ya. Lanjut bawahnya. Siapa sekarang ya? Marcel, ada nggak Marcel? Ada, Pak. Marcel, baca Marcel. Mengancarang ku ayakan api-api teu nyaho ngantep jelema anu ngalapakeun panggawean anu dilarang padahal kuduna mah jadi urusan manehna. Pura-pura tidak tahu membiarkan orang berbuat salah padahal harusnya jadi urusannya. Ya, pura-pura tidak tahu membiarkan orang lain berbuat salah gitu. Tidak boleh ya, udah tahu salah ya kita biarkan saja, itu nggak boleh. Kita harus kasih tahu kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah. Ya, kita melihat orang lagi coret-coret tembok nih. Kita tahu coret-coret tembok itu nggak boleh, tapi kalau kita malah membiarkan atau kita ikutin mencoret-coret tembok. Ya, kita tahu bahwa mencoret-coret meja di sekolah itu nggak boleh. Pernah lihat teman kamu mencoret-coret meja pakai tip X? Pernah. Ya, dinamain Natania gitu si meja nate. Jessica, Ervin. Ya tuh di tulisan si meja nate. Sampai ke kolong-kolong meja di tulisan KB. Itu udah tahu itu teh salah, tapi kita membiarkan teman kita mencoret-coret meja gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Lanjut bawahnya. Kalan, ngaliarkeun tales ateul, baca Kalan. Ngalahirkeun tales ateul, nyebarkeun kagorengan batur, membuka aib orang lain. Nah, membuka aib orang lain. Contoh misalkan, Kalan sama Ervin lagi ngobrol. Kata Ervin, Kalan tadi malam aku ngompol, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, cek Kalan. Kalan malah bilang ke Glenn, Glenn tahu nggak Ervin tadi malam ngompol. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Nanti Glenn bilang lagi ke si Magen, Magen tahu nggak kemarin si Ervin ngompol. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Nanti si Magen ngomong lagi ke Natania. Natania tahu nggak si Ervin kemarin ngompol. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Arti akhirnya Ervin ngompol satu kelas tahu semuanya. Padahal tidak boleh dikasih tahu. Itu artinya ngaliarkeun tales ateul, nyebarkeun kagorengan batur. Yang membuka aib orang lain ke teman itu nggak boleh. Jadi orang itu harus bisa menjaga rahasia teman sendiri. Ya, lanjut terakhir. Siapa yang belum? Jessica deh. Jess? Aku. Ya, sok baca Jess. Ulah ieu aing uyah kidul. Ulah asa jadi jelema pangpunjulna. Jangan merasa jadi orang yang paling unggul, jangan menyombongkan diri. Nah, jangan sombong. Asa aing uyah kidul. Merasa kita pintar, kita sombong sama teman kita. Merasa kita kaya, kita sombong sama teman kita. Menghina teman kita yang tidak punya apa-apa. Nggak boleh. Jadi ulah asa jadi jelema pangpundulnya. Jadi jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Ya, merasa kita lebih orang lain tuh nggak boleh. Ya, jadi orang itu harus seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin
merunduk. Semakin kita pintar, semakin kita harus lebih menghargai orang lain. Semakin kita kaya, kita semakin harus peduli sama orang lain. Gitu ya. Gunakan kepintaran kita, kekayaan kita untuk memberkati orang lain. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Ya, itu pembahasan kita hari ini. Nanti ada tugasnya di halaman 68. Dicetak halaman 68. Ya, nyungsi harti paribasa. Itu tugasnya harus kalian kerjakan. Kamu cari artinya, ya ada di sebelahnya. Jadi yang nomor 1 sampai 10 itu ada peribahasanya. A, B, C sampai J itu artinya. Ya, kamu tinggal disilang saja. 1 misalkan isinya kawas ucing jeung anjing, itu apa artinya? Cari artinya di sebelahnya, tulis hurufnya. Ya, kerjakan di buku latihan minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Ya, itu paribahasa. Jadi paribahasa itu menyampaikan kata-kata, memberitahu orang lain dengan lebih halus lagi. Ya, itu pembahasan kita hari ini. Semua pembicaraan kita nanti akan di-share ke Zoom, ke Google YouTube. Nanti kalian boleh lihat nanti di YouTube-nya kalau misalkan kalian lupa atau lupa tugasnya atau seperti apa. Nanti Pak David akan kasih linknya buat kalian semuanya. Oke, terima kasih. Pembahasan kita hari ini cukup sekian. Untuk yang tidak punya buku, nanti Bapak akan fotokan, kirimkan ke grup ya. Untuk soal-soalnya yang tidak punya buku. Usahakan kalian nanti pinjem ke teman atau apa gitu supaya kalian punya bukunya, biar kalian tidak bingung nanti. Ya, nanti siapa yang tidak punya buku nanti bilang kepada David ya. Oke? Aku gak punya, Pak. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker. Pulang dari mana-mana cuci tangan, ganti baju, menjaga jarak ya dengan orang lain yang tidak kenal dengan kita. Ya, kesehatan kamu sendiri yang harus menjaganya. Kamu sendiri harus bisa peduli dengan kesehatan kamu sendiri. Ingat, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar ya. Tetap jaga jarak, cuci tangan kalau sudah memegang apa-apa saja. Oke, terima kasih. Pembahasan hari ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dadah-dadah dulu. Ya, dadah-dadah dulu. Pak David mau foto dulu. Coba kameranya dinyalain dulu. Kameranya nyalakan dulu semuanya. Oke, kamera nyalain dulu semuanya. Foto dulu ya. Oke, foto dulu semuanya. Yuk. 1, Malvin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dadah dulu. Dadah. Bapak buat semuanya ya. Yuk, Bapak buat semuanya. Yuk. 1, 2.